Halo, nama saya Agus. Dan saya Dimas. Di sini kita akan membahas kenapa sih Nokia bisa bangkrut. Langsung saja cek videonya. Cekidot. Oke, pertama kita akan membuka siapa sih Nokia. Nokia adalah perusahaan yang dibangun untuk tujuan pabrik atau industri seluler. Kata Nokia berasal dari nama sebuah komunitas yang tinggal di sungai Imakoski di Neger, Finlandia Selatan. Sejarah Nokia ditemukan oleh Fredrik Idestam untuk perusahaan mesin penggilingan bubur kayu pada tahun 1865. Selama 15 tahun Nokia Elektronik mengalami masa percobaan dari beragam kesalahan. Akan tetapi dari semua kesalahan dan percobaan itu secara bertahap justru terbangun keterampilan substansial dari kesekumpulan ahli yang berbakat. Tahun 1970-an Nokia dan pabrik pembuat televisi Salora bergabung untuk menggabungkan telepon genggam, telepon seluler. Dan tahun 1980-an seluruh Salora terintegrasi menjadi Nokia. Pada saat yang sama Nokia memperoleh operasi jaringan telepon dari perusahaan telekomunikasi pemerintah Televa. Namun tidak semua usaha yang dilakukan Nokia menjadi produsen telepon seluler terkemuka di dunia berjalan sukses. Pada tahun 1980-an perusahaan ini membeli pabrik televisi Jerman Shell, tetapi terpaksa meninggalkannya karena tidak berjalan mulus. So pada masanya, yakni awal tahun 2000, produk buatan mereka selalu yang terlaris di pasaran. Bahkan perusahaan asal Finlandia itu digadang-gadang sebagai pelopor utama di bidang komunikasi. Ternyata, usut punya usut, masa jaya Nokia tak berlangsung selamanya. Seiring munculnya para pesaing baru, penjualan mereka mulai menurun drastis hingga membuat Nokia bangkrut. Puncaknya pada dekade kedua tahun milenium ketika Android mulai menjajah pasar. Mereka yang telah berdiri sejak 1865 itu perlahan kehabisan napas dan memecat banyak karyawannya. Nah, sekarang saya akan membahas mengapa sih Nokia bisa bangkrut. Menurut beberapa peneliti, menyorot 3 hal utama dari faktor internal perusahaan, yaitu yang pertama, ada kualitas teknologi yang kalah dari Apple. Yang kedua, arogansi jajaran manajer. Serta yang ketiga, lemahnya visi perusahaan. 3 poin tersebut kemudian dirinci oleh tim O. Fuori, asisten profesor manajemen strategi Universitas Aalto dan profesor strategi Q. Hai dari Sekolah Bisnis Insight Singapura. Yaitu 1. Budaya kerja mencekam. Dalam studinya, Hai dan Fuori menemukan bahwa budaya kerja yang mencekam menjadi salah satu penyebab kenapa Nokia bangkrut. Saat itu, para pemimpin disebut cukup temperamental dan membuat manajer level menengah ketakutan. Mereka takut melaporkan keadaan sebenarnya karena ancaman pemecatan, terutama tentang laporan penjualan yang gagal memenuhi target. Di sisi lain, para eksekutif Nokia takut mengakui mutu sebenarnya sistem operasi Symbian yang dijalankan perangkat Nokia saat itu. Mereka khawatir jika mengakui hal tersebut, para investor, pemasok, dan terutama penggunanya meninggalkan Nokia. Tapi mereka sadar butuh waktu cukup lama untuk membangun sistem operasi yang bisa menyamai atau melampaui kualitas iOS buatan Apple. Salah satu blunder yang pernah dibuat adalah para petinggi Nokia memutuskan untuk mengalokasikan sumber daya untuk mengembangkan perangkat ponsel baru untuk memenuhi permintaan pasar dalam jangka pendek. Mereka justru tidak memanfaatkannya untuk mencapai target jangka panjang seperti mengembangkan sistem operasi baru. Yang kedua, gagal berinovasi. Bisa dikatakan politik internal menjadi salah satu faktor utama yang menjadi penyebab kenapa Nokia bangkrut. Para pegawai saling melemahkan dan membuat perusahaan semakin rentan tergerus arus kompetisi. Miopia temporal didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk mempertimbangkan hasil jangka panjang. Ketika membuat pilihan, faktor manusia ditambah dengan faktor ekonomi dan juga struktural akhirnya membuat Nokia kesulitan berinovasi. So, Nokia
undur diri dari bisnis ponsel usai divisi perangkat kerasnya diakui oleh Microsoft pada 2014, lalu dengan mahar senilai 7,2 miliar dolar US dollar, sekitar 96 triliun kalau dirupiahkan ya. Kemudian pada 2016 lisensi merek Nokia dibeli oleh perusahaan Cina. Nah, pada kesimpulannya, bagaimanapun juga, Nokia yang kini bangkrut sempat beberapa tahun memimpin pasar global, kini harus kalah dari beberapa nama baru. Bahkan seperti yang telah disinggung di awal, perusahaan asal Cina yang dulu sempat diragukan, perlahan mulai mencuri ceruk pasar yang ditinggalkan Nokia. Meski sudah kalah, namun kita tidak bisa melupakan Nokia, sebab pada masanya membeli produk mereka merupakan mimpi banyak orang. Selain dibekali fitur canggih, ponsel Nokia punya tampilan ikonik yang mudah dikenali. Oke, menurut lo gimana sih, Bray? Agar Nokia bisa bangkit? Kalau menurut saya, agar Nokia bisa bangkit bersaing dengan perusahaan lain, mungkin perusahaan Nokia bisa memperbarui fitur-fitur mereka agar tidak tertinggal oleh merek lain dan perkembangan yang ada saat ini. Apalagi saat ini pengguna smartphone cenderung memilih software yang tinggi tanpa memikirkan harga smartphone. Gitu Mas Agus. Nah gitu guys penjelasan dari kami. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you next video.